Shalom saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan jikalau hari ini kami mendapat kesempatan untuk hidup satu hari lagi. Biar hari ini kami pergunakan untuk memuliakan Tuhan dan mengisi hidup kami untuk sesuatu yang bermanfaat. Bukan untuk kepentingan diri kami, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau selama ini Tuhan membimbing, menyertai, mengingatkan kami, menegur kami. Sehingga jalan kami boleh diluruskan kembali. Segala kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, Tuhan Engkau sudah memberitahu kepada kami supaya menyerahkan, supaya menghilangkan itu semuanya. Karena Engkau ingin supaya kami hidup dalam damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk mereka yang punya masalah, persoalan, tantangan, kiranya Engkau memberi kekuatan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, apa yang Yesus ajarkan dalam kitab Matius pasal 7 jelas bahwa ada dua pilihan, yaitu jalan lebar dan jalan sempit, surga dan neraka. Dan Yesus juga mengatakan bahwa Yesus atau Mamon. Jadi kalau siapa memilih Mamon, berarti saudara jalan lebar yaitu neraka. Siapa memilih Yesus berarti jalan sempit, berarti itu surga juga. Sehingga hati kita tidak bisa mendua. Karena siapa yang mendua itu saudara tidak mungkin Tuhan mau. Sebab itu saudara, kita ini punya satu hati. Tidak bisa satu hati ini kita berikan kepada dua orang yang berbeda, yang berlawanan. Sehingga Tuhan juga memberitahu kepada kita, ayo, kalau kita mencari Tuhan, carilah Tuhan dengan segenap hatimu. Maka dia akan ditemui dan akan berkenan untuk ditemui. Bahkan saudara, dia akan membuka segala jalan kita. Bahkan saudara dikatakan dia akan mengubah, yaitu nasib malang menjadi nasib mujur. Bahkan ketika kita ada di lembah yang gelap sekalipun, dia akan menyertai kita, menuntun kita. Kalau kita memilih Tuhan, dan tentunya Tuhan katakan maka juga kita akan mendapatkan bonus-bonus karena dia yang menjadikan alam semesta. Tetapi sebaliknya kalau kita memilih jalan kita sendiri, jalan dunia apalagi jalan sesat saudara, maka kita kehilangan Tuhan. Tentunya tidak ada damai, tidak ada kebahagiaan, tidak ada keselamatan, tidak ada surga. Saudara, tidak ada jalan sempit menuju kepada Tuhan. Tapi sebaliknya saudara, kita akan kehilangan kasih Tuhan. Kalau kita mau jujur bicara saudara bahwa dunia ini dijadikan oleh Tuhan. Dan kita ditaruh di dunia ini supaya menjadi terang di dalam dunia. Bukan memenuhi dunia saja, tetapi menjadi terang di dunia ini. Kita bacakan 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi jelas saudara, hati kita tidak bisa mendua. Kalau kita mencintai Tuhan, ayo cintai Tuhan. Maka semua akan ditambahkan. Tetapi kalau kita mencintai dunia, kita mungkin menerima dunia, tapi tidak mendapatkan Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, kita akan dapatkan bonusnya. Tapi kalau kita mencari dan mengasihi dunia, kita cuma dapat mungkin dunia, tetapi tidak mungkin dapatkan kasih Bapa. Sebab itu dikatakan barang siapa yang mengasihi dunia dan yang segala ada di dalamnya, maka kasih Bapa tidak ada pada orang itu, saudara. Mari saudara, kalau saya diperhadapkan, kalau milih seseorang, maka dapat juga warisannya, atau milih warisan tapi tidak dapat sumbernya. Saudara, kehilangan sumbernya. Maka kita harus pilih orang dan warisannya, sumbernya juga. Haleluya. Kalau kita disuruh milih sumber air dan sungainya, kita pilih sumber air dan sungainya. Tetapi banyak orang memilih sungainya tapi tidak mendapatkan sumbernya. Sebab itu hanya dua pilihan dan kita harus tentukan. Kita baca lagi, yaitu 1 Yohanes pasal 3 ayat pertama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia.
Nah, kalau kita mengasihi dunia, dunia tidak mengenal Tuhan. Saudara, dunia tidak mengenal Dia. Bahkan juga dunia pun tidak akan mengenal kita. Karena kita, saudara, mengasihi Tuhan. Sebab dunia tidak mengenal Tuhan. Dan tentunya tidak mengenal kita. Tetapi lihat betapa besar kasih Tuhan. Sehingga Dia mau, saudara, menganggap kita anak-anak menjadi anak-anaknya. Padahal kita ada manusia yang lemah, penuh dosa dan selalu jatuh. Tapi tidak henti-hentinya Dia mengangkat kembali. Sehingga firman Tuhan berkata 7 kali orang benar jatuh. 7 kali dia akan dibangkitkan kembali. Asal hatinya kepada Tuhan ditegur pun dia mau menerima. Luar biasa saudara. Sehingga hari ini mari setiap orang kita mau merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan ini. Jangan sampai ada akar pahit. Jangan sampai kita salah memilih. Saudara, ingat bahwa memang kita adalah anak-anak Allah. Karena kasih Allah. Dan dunia tidak mengenal kita. Karena dunia tidak mengenal Dia, Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak perlu mengasihi dunia. Dan apa yang ada di dalamnya. Kalau kita mengasihi, maka Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Tetapi kalau kita mengasihi Bapa di surga, kita yakin dunia ini akan musnah, akan hilang lenyap. Tetapi kita akan masuk di dalam dunia yang baru, yang kekal, yang mulia. Saudara, itulah saudara apa yang ada di dunia ini sementara. Tempat pertandingan iman. Di dunia ini tempat pertandingan iman. Kita disodorkan, digoda, ditawarin. Kadang-kadang ego kita, perasaan kita yang malas. Itulah musuh kita yang paling besar. Mari saudara kita tunduk kepala, kita berdoa. Jikalau saudara punya pergumulan masalah persoalan tantangan, baik dalam pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, mau keuangan, karir, studi, jodoh, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jikalau engkau punya sakit penyakit, tumpahkan tangan bagian sakit. Yakinlah nama Yesus di atas segala nama. Bahkan Yesus berkata, oleh imanmu, maka imanmu menyelamatkan engkau. Jadilah sembuh. Jadi kita tidak perlu mencari gunung yang tinggi, orang yang hebat, saudara, hamba Tuhan yang hebat walaupun punya karunia. Tetapi imanmu yang menyembuhkan engkau. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus, biar imanmu menyelamatkan dan menyembuhkan engkau. Jadilah sembuh. Dan di dalam nama Yesus, apa yang kamu pergumulkan, biar Tuhan membuka pintu, membuka jalan, dan memberkati engkau. Sehingga engkau menemukan jalan keluar, diberikan hikmat. Supaya engkau menjadi terang. Supaya engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.